Pemirsa, beragam persoalan masih terus mewarnai pelaksanaan makan bergizi gratis program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Program dengan niat luhur untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi penerus bangsa ini. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah pengawasan program MBG di lapangan ini perlu ditingkatkan? Dan hasilnya 87% responden menjawab dengan iya. Pekan ini pemirsa, salah satu tokoh dunia meninjau langsung pelaksanaan MBG di Jakarta. Dengan begitu besarnya harapan dan juga penggunaan anggaran, kita harus ikut mengawal program makan bergizi gratis di lapangan. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Program makan bergizi gratis ternyata mencuri perhatian tokoh-tokoh dunia. Pekan ini, pendiri Microsoft dan lembaga filantropi global dari Amerika Serikat, Bill Gates, mengunjungi Indonesia dan disambut secara hangat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana. Nah pemirsa, di Indonesia nama Bill Gates memang lebih identik dengan program komputer. Namun sebenarnya kalau kita lihat sejak 15 tahun terakhir, yayasan yang didirikan oleh Bill Gates telah banyak membantu Indonesia di berbagai sektor dengan nilai hibah yakni adalah 159 juta dolar Amerika Serikat. Tokoh filantropi dunia, Bill Gates, rupanya tertarik dengan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo pun mengajak Bill Gates meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Jati 03 Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu pagi. Presiden Prabowo dan Bill Gates mengunjungi 2 kelas di SD Negeri Jati 03 sambil meninjau langsung pelaksanaan MBG. Setidaknya ada 534 porsi MBG yang dibagikan ke 17 kelas. Kepala Badan Gizi Nasional Dada Hindayana mengungkap dalam kunjungan ini Bill Gates mengapresiasi jalannya program MBG yang menyedot anggaran besar. Bill Gates juga mendukung MBG karena berdampak langsung pada peningkatan kualitas gizi anak dan memperbaiki kesehatan generasi masa depan, khususnya pada 1000 hari pertama anak. Menurut beliau ini program yang sangat penting dan terutama beliau menekankan pada 1000 hari pertama, yaitu ibu hamil, menyusui anak balita serta juga anak-anak yang masih butuh pertumbuhan. Ya, beliau sangat impress karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa itu sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia, dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan. Sebelum meninjau MBG, Presiden Prabowo menjamu Bill Gates sarapan bersama di Istana Negara pada pukul 8 pagi. Dalam pertemuan ini, Presiden sempat mengenalkan sejumlah jajaran menterinya ke hadapan Bill Gates. Bill Gates disebut juga ingin membantu program unggulan pemerintah Prabowo makan bergizi gratis. Namun belum diketahui pasti seperti apa bantuan yang diberikan. Usai sarapan bersama, Presiden menyebut Bill Gates memberi Indonesia hibah sebesar 159 juta dolar Amerika. Hibah itu diperuntukkan bagi sektor kesehatan, pertanian, teknologi hingga sosial. Awal pekan ini, Presiden Prabowo mengumumkan kedatangan Bill Gates dalam rapat kabinet. Bill Gates datang ke Indonesia untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo menyebut MBG masih belum sepenuhnya berhasil karena belum mencapai target 82,9 juta penerima manfaat. Mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita. Wah, saya merasa sangat besar hati, tapi saya merasa jangan muji kita, kita belum berhasil. Kita berhasil insya Allah Desember 2025. Kalau kita buktikan bahwa kita bisa menyelenggarakan 80, kita bisa antar makanan tiap hari ke 82,9 juta rakyat kita. Dalam keadaan bersih, keadaan aman, keadaan bergizi, pada saat itulah boleh kita terima ucapan selamat. Salah satu persoalan yang masih mewarnai pelaksanaan MBG adalah kualitas dan keamanan makanan yang diberikan.
Di Cianjur, Jawa Barat, sedikitnya 38 murid Madrasah Aliyah Negeri 1 diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis yang disajikan pihak sekolah pada Senin, 21 April 2025. Para murid mengaku mengalami mual, pusing hingga diare setelah memakan menu MBG yang terdiri dari tempe goreng, mie, dan semangka. Akibatnya, puluhan murid MAN 1 Cianjur ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dan rumah sakit lainnya untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya, insiden keracunan MBG juga terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Puluhan murid SD Dukuh 03 Sukoharjo mengalami mual dan pusing usai melahap menu MBG berupa nasi, cah wortel tahu, ayam goreng tepung, buah serta susu pada Januari 2025. Ada pula dugaan insiden keracunan MBG yang terjadi di Bombana, Sulawesi Tenggara setelah sejumlah siswa mengalami muntah hingga diare usai memakan ayam yang disinyalir sudah basi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh menyatakan, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap program MBG, mulai dari persiapan hingga pendistribusian ke sekolah. Jangan sampai program yang menjadi andalan presiden ini menjadi bumerang. Menjadi bumerang dalam artian alih-alih meningkatkan gizi, tapi malah menjadikan anak-anak menjadi malah keracunan itu. Jadi sisi pengawasan harus benar-benar di BGN ini harus benar-benar dilakukan. Pengawasan ini dalam artian bukan hanya pengawasan pelaksanaan, tapi saya lebih penting menurut saya adalah pengawasan dalam hal persiapan makanannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM menyatakan siap membantu untuk menjaga kualitas makanan. Untuk mencegah keracunan pada makan bergizi gratis yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah daerah, BPOM akan mengerahkan 30.000 petugas yang nantinya akan memberikan edukasi dan pembinaan terkait menjaga kualitas makanan, sehingga kasus keracunan makanan pada program makan bergizi gratis bisa teratasi. Peran kami kalau mencegah terjadi keracunan. Kalau terjadi keracunan atau kejadian luar biasa, apa peran kami? Yaitu memitigasi. Bagaimana proses supaya kejadian luar biasa ini anak-anak kita yang mendapatkan makan bergizi gratis ini bekerjasama tentu dengan dinas kesehatan dan balai kita, karena kita punya pengalaman untuk dipantau, dibantu, dimitigasi supaya tidak fatal. Berbagai kendala program makan bergizi gratis di lapangan menuntut Presiden Prabowo Subianto mau tidak mau meluangkan waktu dan tenaga ekstra untuk memantau pelaksanaannya. Program MBG sendiri merupakan investasi masa depan untuk menyiapkan generasi penerus bangsa Indonesia menjadi manusia yang sehat dan juga cerdas. Negara pun merogoh kocek yang tidak sedikit untuk program ini, senilai 25 triliun rupiah per bulan bila target penyalurannya adalah 83 juta orang per hari tercapai. Kita pun sebagai masyarakat harus membantu, mengawasi agar jangan sampai program MBG ada yang menunggangi untuk mencari keuntungan pribadi. Dari Jakarta, Bianca Sumenda, Prituan Bima, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.